berawal dari postingan seseorang profesor ya. Boleh berdebat, boleh berdiskusi, tapi dengan berdebat yang memiliki Beretika, etika, ya berdiskusi dengan yang tetap ada aturan-aturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OIF UMSU buat sahabat Astro dimanapun Anda berada. Hari ini tidak terasa kita sudah memasuki podcast OIF UMSU yang ke episode 22. Hari ini tema kita adalah isu astronomi dan etika bernarasi di media digital. Hari ini kita sudah juga mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan pengamat sosial politik. Beliau juga merupakan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Langsung saja kita sambut Bapak Dr. Arifin Saleh Siregar. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam, Bang Roy Sinaga. Siap. Ya, senang sekali bisa hadir di angkasa ya, di awang-awang studionya OIF UMSU ini. Siap. Bagaimana kabarnya ini Pak Dekan? Alhamdulillah sehat, ya cerah, hatinya secerah cuaca kota Medan saat ini. Tidak panas ya, tidak sepanas cuaca, hati tetap dingin ini. Baik, terima kasih Pak Dekan yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau yang hadir di hadapan kita di Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pak Dekan, bagaimana sebenarnya pandangan seorang pengamat lah, Pak Dr. Arifin Saleh selaku pengamat dan pegiat sosial politik ketika mendengar kata astronomi? Iya, terima kasih Bang Roy ya dan timnya ya. Timnya di hadapan saya ada 2 orang yang ganteng-ganteng ini ya. Ya seperti saya bilang tadi, saya sekarang sedang ada di awang-awang nih. Di langitnya OIP, Observatorium Ilmu Falak ya, punyanya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tapi di awang-awangnya di lantai 7 Gedung Pasca Sarjana. Ya kalau awam memang mendengar astronomi ya mungkin soal langit lah ya, soal langit katanya, soal bintang-bintang ya, soal benda-benda langit gitu kan. Tapi kan kalau konteks agak seriusnya, astronomi itu kan bisa juga kita pahami sebagai ilmu yang mempelajari, yang menggeluti ya tentang benda-benda langit ya. Ada di sana matahari, ada di sana bulan ya, bicara planet juga ya, termasuk bumi ya, dan hal-hal lainnya yang ada di ruang angkasa sana sebenarnya. Astronomi ini juga sebenarnya selalu akan menarik dengan seiring perkembangan zaman hari ini. Lebih-lebih misalnya ketika dia jelang-jelang lebaran ya, baik Idul Fitri, 1 Syawal, penentuan 1 Syawal, maupun nanti di penentuan Idul Adha. Ya, Idul Adha itu yang menarik. Nah, kemarin juga astronomi ini, ilmu astronomi ini semakin menarik karena case itu ya, semua udah tahu itu, publik sudah tahu juga. Jadi astronomi ini saya pikir kedepannya juga akan menjadi topik-topik, tema-tema yang tak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Apalagi beberapa kampus juga sudah mulai menggencarkan pemikiran-pemikiran tentang astronomi ini. Ya, buktinya juga beberapa perguruan tinggi termasuk kampus kita mulai gencar, malah membuka prodi ilmu falak ya, ilmu falak ya. Sahabat Astro dimanapun, bukan palak saya, ilmu falak ya, ilmu falak identik memang dengan astronomi. Dan UMSU baru ini sudah mendapat izin ya dari kementerian untuk membuka program studi ilmu falak ya. Tahun ini betul. Sudah mulai menerima mahasiswa baru ya, Mas Roy? Iya betul, okay. Tahun ini. Jadi bagi sahabat astronomi yang ingin menggeluti tentang astronomi ini, bisalah belajar di prodi ilmu falaknya UMSU ini. Ya baik, itu tadi statement dari Pak Dekan tentang apa yang ada di benak awam atau katakanlah masyarakat ketika mendengar kata astronomi, begitu Pak Dekan? Iya betul. Walau tentang apa yang di langit lah itu kan? Iya, sederhananya tentang apa yang terjadi, tentang fenomena yang ada di angkasa. Betul, di luar angkasa, betul. Baik, seperti yang sudah tadi ada juga Pak Dekan singgung bahwa belakangan kita semua mungkin atau banyak di antara kita yang mengetahui tentang case atau isu-isu yang beredar di masyarakat bahwa tentang adanya kalau bisa saya katakan itu seperti ada sedikit gemuruh ya Pak Dekan ya,
Betul. Gaduh lah, gaduh. Iya, gaduh. sedikit ada gaduh Kalau tentang bicara langit guntur ya. Guntur, Petir, betul. petir. kalau kita kaitkan dengan astronomi tadi ya. iya. Ada perbedaan penetapan Idul Fitri 1444 Hijriah. Beberapa pihak yang memberikan narasi yang cukup sentimen dan terlebih nanti mungkin juga pada Idul Adha beberapa hari lagi juga akan kita laksanakan dan Karena ini potensinya juga akan berbeda juga ya. Potensinya juga akan berbeda. Bagaimana Bapak Dr. Arifin Saleh menyikapi isu-isu perbedaan pandangan ini yang beredar di masyarakat? Jadi seperti saya bilang tadi, memang astronomi ini sempat menjadi topik menarik gara-gara kegaduhan yang terjadi jelang Idul Fitri kemarin, di mana pada saat itu kan ada perbedaan penentuan ya 1 Syawal ya. Ada perbedaan penentuan 1 Syawal, di mana seperti kita ketahui memang Ormas Muhammadiyah jauh-jauh hari sudah menentukan 21 Mei ya. Pokoknya udah ditentukan Muhammadiyah jauh-jauh hari dengan metode hisabnya ya. Dan itu memang sudah berlaku umum, berlaku jamak, berlaku dari tahun ke tahun ya, bahwa Muhammadiyah memang penentuan 1 Syawalnya, penentuan Idul Adha-nya memang dengan metode hisab itu ya. Beda dengan ormas yang lain. Beda juga dengan pemerintah kan. Pemerintah biasanya mendahuluinya lagi sebelum penentuannya dengan mengadakan sidang isbat. Sidang isbat ya. Nah, dalam perbedaan itu ternyata ini memancing respon beberapa pihak, beberapa lembaga juga, dan juga beberapa person-to-person. Malah di situ kan responnya itu sampai-sampai ada yang menyalahkan Ormas Muhammadiyah ini. Nah, karena respon itu mungkin tidak bisa ditahannya, dan hari ini kita hidup atau sebagian hidup kita ada di media sosial atau sosial media yang nggak bisa lepaskan dari kehidupan kita pada belakangan ini. Jadi yang respon tadi juga bermain-main lewat media sosial, kan? Ya lewat Facebook seperti sudah menjadi cerita publik bahwa si yang bersangkutan sampai mengancam Ormas Muhammadiyah, sampai menghalalkan darahnya, sampai mengancam bunuh. Dia bermain-main di dunia media sosial gara-gara tadi topik astronomi itu kaitannya perbedaan penentuan 1 Syawal. Itu makanya rame dia kan. Padahal seharusnya perbedaan penentuan 1 Syawal ini, perbedaan nanti penentuan Idul Adha itu sebenarnya harus kita jadikan sebagai dinamika berbangsa saja. Nggak usah pala sampai ke sum-sum perasaan kita, ya kan? Nggak usah pala sampai, apalagi sampai emosi, ya sampai tidak bisa mengendalikan perasaan, tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa mengendalikan jari jemari, ya, tidak bisa mengendalikan narasi, bermain-main di media sosial, dan itu justru sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Itulah yang terjadi kemarin ya, sampai-sampai terbawa-bawalah lembaga yang namanya BRIN ya. Padahal yang melakukan itulah oknum peneliti di lembaga itu. Tapi karena ini sudah kadung menjadi rahasia umum, sudah menjadi informasi publik, ya tentu saja Ormas Muhammadiyah yang merasa dirugikan dalam hal itu ya tidak mendiamkan masalah ini. Mereka menempuh jalur hukum dan sekarang proses hukum sudah berjalan. Nah, jadi itu tadi, kita tidak usah misalnya merespon terlalu berlebihan perbedaan-perbedaan yang terjadi, yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan ilmu astronomi ini, terkhusus dengan penentuan hari-hari besar keagamaan tadi. Kenapa? Karena astronomi ini seperti kita kan itu ilmu yang sudah umum dan juga sudah diakui bahwa semua teori-teori yang ada di sana, semua kaidah-kaidah yang ada itu memang lahir dari kajian-kajian ilmiah ya. Ada teorinya juga ya, tidak sembarang menentukan itu. Jadi saling menghargai lebih baguslah respon kita, sehingga tidak berembes, tidak berdampak ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, sahabat Astro, baik itu tadi pemaparan dari Bapak narasumber kita. Sangat betul apa yang disampaikan beliau, bahwa perbedaan itu merupakan hal yang sangat lazim terjadi, terlebih di kalangan akademis. Nah, sebenarnya ironi ketika orang yang bisa kita katakan sebagai kaum intelektual malah memberikan narasi-narasi yang seperti itu, bahkan cenderung seperti preman kalau bahasa saya. Sementara kita syarat dengan referensi-referensi ilmiah, teori dan lain sebagainya, pengujian. Namun hal tersebut tidak menjadi representasi
apa yang disampaikan oleh beberapa pihak tersebut di media digital. Baik, Pak Dokter, sebenarnya bagaimana etika yang tepat ketika kita memberikan narasi ataupun statement-statement terkhusus astronomi ketika kita sedang berselancar di media digital? Sebenarnya ini Bang Roy tidak hanya dalam konteks astronomi Iya. tapi ini karena memang Astronomi kajiannya dan sosial dalam astronomi perspektif. ini memang bagi sebagian masyarakat sangat awam tidak banyak yang menguasai dan tidak banyak yang paham. Tentu kehati-hatian harus menjadi prioritas utama. Betul. Ya, kehati-hatian. Pertama, kehati-hatian membaca tentang makna atau keputusan-keputusan yang lahir dari ilmu astronomi ini. Kemudian juga luaran-luaran yang muncul dari astronomi ini juga, itu juga harus dipahami, diperhatikan ya. Apalagi kalau kita bermain-main di media sosial. Betul. Etika kehidupan ada, ya. Etika di masyarakat ada, etika di keluarga ada, etika hubungan sesama anggota keluarga juga ada. Bagaimana kita misalnya dengan orang tua, ayah dan ibu? Bagaimana dengan anggota keluarganya, abang, kakak, adik, ya? Bahkan ke kamar mandi pun kita punya etika ya. Nah, itu ya kan. Ketika berada di kamar mandi juga. Nah, tentu ketika menjalani kehidupan bersosial media ini atau bermedia sosial ini, ya ada juga etikanya. Ketika etika itu tidak kita lakukan, tentu akan membuat tidak nyaman bagi sebagian orang yang ada juga kaitannya dengan media sosial itu. Itu sebenarnya yang harus dipahami. Jangan kita menganggap bahwa media sosial atau sosial media yang kita gunakan itu milik kita sendiri. Enggak. Banyak orang, malah jutaan atau puluhan juta orang yang ada kaitannya dengan media sosial itu, baik itu media sosial Facebook, baik itu apa lagi? Twitter, Instagram, TikTok, ya kan? Betul. Maupun misalnya apa lagi? YouTube ya. YouTube. Ya, dengan segala macam jenis media sosialnya lah. Ada memang etika yang harus kita jaga di sana ya. Apalagi hari ini kan di Indonesia berlaku namanya Undang-Undang ITE gitu kan. Saya sebenarnya paling tidak sepakat ketika ada orang menggunakan Undang-Undang ITE itu gara-gara tidak suka dengan ekspresi pengguna media sosial. Tapi kalau kasusnya seperti yang kemarin memang sampai ada yang mengancam bunuh, menghalalkan darah, saya jadi mendukung ketika ada kelompok yang menggunakan Undang-Undang ITE ini. Saya mendukung itu. Kalau untuk kasus itu ya, setidaknya jadi pembelajaran bagi kita pengguna media sosial bahwa memang bermedia sosial itu harus tidak bijak, tidak punya kita sendiri ya. Kalau dulu ada istilah Bang Roy, apa mulutmu harimau. Betul. Ya? Sekarang jarimu Harimau. Dua-dua sekarang kan. Sekarang mulutmu harimaumu masih berlaku, bertambah lagi. Jarimu harimaumu, karena digital itu kan itu tadi kan pengertiannya kan jari jemari kan, atau ada kaitannya dengan angka 0 sampai 9 tadi ya. 1 sampai 9 itu dia. Jadi hati-hatilah ya. Bijaklah, nah itu dia. Oke, baik. Baik sahabat Astro, sangat penting bagi kita untuk beretika ketika kita berselancar di media digital karena seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi bahwa yang berada di media digital itu bukan kita saja. Platform tersebut ramai digunakan oleh masyarakat yang mungkin akrab. Betul. Kita dengar dengan istilah netizen ya Pak. Iya, netizen, warga internet ya. Warga internet ya, dan internet netizen itu kepanjangannya betul. Dan fakta menariknya Indonesia salah satu netizen yang paling tidak ramah itu. Ada kan? Tidak ramah dan penggunanya banyak. Iya. betul. Ya, baik Pak Dekan. Mungkin Pak Dekan ada beberapa tips yang akan disampaikan kepada masyarakat agar juga masyarakat yang menonton ketika melihat statement-statement perdebatan di masyarakat itu tidak ikut tersulut emosi. Bagaimana kira-kira tipsnya itu Pak Dekan? Iya, jadi gini kan, kita sekarang hidup di dunia media sosial yang sama sekali nggak bisa kita lepaskan lagi dari keseharian kita. Betul. Kita bangun pagi hingga tidur pagi, itu tadi ya, media sosial dengan alat handphone ini ya nggak terlepas lagi dari kita. Tidur ini pasti kita cari dulu di mana kita letakkan. Bangun pagi pasti kita cari dulu aja. Pertama pasti kita membuka sosial media tadi. Betul. Kalau misalnya tujuannya pertama-tama untuk mencari informasi, mendapatkan informasi terbaru, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau yang lain-lain, ya tinggalkan itu. Tentu
kalau saya pribadi, ketika saya buka pertama handphone saya buka sosial media saya, tentu yang saya inginkan pertama adalah informasi. Adakah informasi terbaru pagi ini ya, yang saya terima terkait dengan kehidupan saya, terkait dengan hal-hal lainnya. Itu saja. Begitu nggak ada, ya saya tutup lagi. Ada sebagian enggak kan? Begitu tak ada informasi, dia main lagi. Ya, di fasilitas media sosial yang banyak itu. Mungkin dia langsung selfie dulu, begitu bangun tidur kan langsung selfie dulu, baru di upload segala macam. Ada juga yang seperti itu. Nah, karena ini nggak bisa dilepaskan dari kehidupan kita, tentu kita harus berhati-hati menggunakannya. Ya, utamanya pertama kita harus menggunakan ini untuk kemanfaatan kehidupan kita. Seperti apa kebermanfaatannya? Kalau lebih banyak kemudaratannya, untuk apa kita pakai ini teknologi ini? Digitalisasi itu kan kekuatannya ada di komputerisasi dan internet ya. Kalau nggak ada internet itu memang dia tidak akan bisa kita gunakan seperti saat ini kan. Nah itu tadi kekuatannya di internet, kemudian penggunaannya ada di jari jemari ini ya. Di jari jemari ini. Nah seperti apa Anda menggunakan jari jemari ini? Seperti apa Anda membangun narasi? Huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kata, itu menentukan masa depan kita. Kalau misalnya yang kita lakukan menyinggung orang, memfitnah, ya, membodoh-bodohi, tentu kita akan berbahaya ke kita. Nah, bagaimana biar sehat, bagaimana biar bijak? Itu tadi. Pertama, ketika kita membaca informasi. Ketika membaca informasi, ada informasi muncul, apakah itu di Facebook, apakah itu di YouTube, apakah itu di Twitter ya, segala macam. Meskipun itu menyangkut kita, misalnya menyangkut kita pribadi, menyangkut kelompok kita, menyangkut agama kita, ya, menyangkut keluarga kita, pertama cek dulu. Jadi cek dulu dari mana informasinya. Cek, cross check atau cek, recheck. Kemudian apa lagi langkah-langkahnya? Kritis dengan informasi yang kita peroleh. Jangan pernah langsung mempercayai apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat. Ya, cari misalnya informasi penyeimbangnya. Atau cari second opinionnya, ya. Jangan langsung putuskan, jangan langsung lawan, jangan langsung balas, ya. Itulah mungkin yang terjadi kemarin ketika oknum peneliti di BRIN itu kan, dia mungkin tersulut karena perbedaan segala macam, sehingga dia tidak bisa menahan narasi yang dibangunnya, sehingga ketika narasi yang dibangunnya itu lewat medsos Facebook itu dibaca kelompok-kelompok lain, dan kelompok lain memang nggak suka dengan dari seperti itu. Ya itu tadi, hati-hati itu ya, cek, cross check, recheck, kritis. Itu cara aman ketika kita membaca informasi terkait medsos. Nah, bagaimana bermedsosnya? Itu tadilah, kalau misalnya kita tersinggung dengan kalimat-kalimat orang, dengan narasi, janganlah membangun kalimat yang menyinggung orang. Kalau kita nggak suka fitnah, ya janganlah membangun fitnah. Kalau kita nggak suka dibohongi, jangan menuliskan narasi bohong. Kan? Kalau kita misalnya mencela orang melakukan atau mengupdate yang berbau porno aksi, ya jangan juga lah mengupload, ya memainkan yang porno aksi seperti itu. Jadi usahanya ada ke kita. Kemudian ingat, ketika bermasalah, kita sendiri yang akan menanggung itu. Terus jangan cari masalah baru dengan penggunaan handphone dengan fasilitas media sosial. Jangan mencari masalah baru. Masalah kita udah banyak. Ini kita manfaatkan pertama itu tadi untuk mendapatkan informasi, untuk kemudahan hidup dan kehidupan, ya untuk hiburan. Yang menambah masalah itu. Jadi itu tadi cara-caranya, Bang Roy. Kita juga harus tabayun ya di dunia medsos ini. Saya klarifikasi kutip, saya kutip surat Al-Hujurat ayat 40 ayat 6 ya. Al-Hujurat ya. Apa namanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa sebuah berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Itu dia kan. Jadi di Al-Quran juga di Al-Quran juga sudah digambarkan konteks ini. Digambarkan, dan juga kita sudah diberi rambu-rambu. Ya, bagaimana mendapatkan informasi di semua dunia. Apakah itu di dalam konteks keserian ya, apakah itu di media massa, apakah itu di media sosial. Tetap harus ada tabayun tadi. Kita selamat, orang lain juga selamat, nggak ada kegaduhan kan. Kalau gara-gara kita lah muncul kegaduhan secara nasional pula itu kan. Coba bayangkan kan.
mengurangi energi kita ya, Iya, Pak, iya, kan, ya? iya. Orang Harusnya lain, kita iya, alihkan betul. dengan Orang berdampak ke semua pihak kan. betul. Nah, berdampak ke banyak orang ini. Iya. Baik, sahabat Astro, itu tadi tips dan pesan-pesan dari narasumber kita tentang bagaimana sebenarnya agar kita bijak bernarasi ataupun menggunakan media sosial. Di antaranya kita harus pandai ataupun menyaring setiap informasi yang disuguhkan kepada kita, recheck setiap apa yang hadir di beranda kita. Kemudian juga kita harus membandingkan informasi tersebut dengan sumber atau referensi yang lainnya. Bahkan ada juga kita harus bandingkan dengan second opinion ya. Pak Dekan, ya, dengan opini pembanding tentang informasi tersebut. Baik, Pak Dekan, terakhir. Iya. Di kejadian beberapa waktu yang lalu tentang kisruh perbedaan penetapan tanggal Hijriah tersebut, kalau kalau kita coba perhatikan kembali, kita cross check bahwa sebenarnya awal terjadi kekisruhan itu berawal dari postingan seseorang profesor ya. Berawal dari postingan profesor yang kemudian mengundang reaksi banyak masyarakat Indonesia dan kemudian timbullah perdebatan hingga pada akhirnya ada beberapa komentar yang komentar tersebut bernada ancaman ataupun persekusi. Nah, menurut Pak Dekan, apakah penting bagi kita sebagai orang yang menuliskan sesuatu caption ataupun tulisan ataupun narasi di media digital kita untuk mengontrol orang-orang yang mengomentarinya? Karena dari beberapa pandangan mengatakan bahwa ketika statement dari peneliti BRIN itu terjadi, itu awal mulanya karena narasi yang diberikan oleh profesor tersebut. Nah, seberapa haruskah seorang penulis narasi awal itu untuk menjaga narasinya dan juga komentar yang ada di media sosialnya agar tidak menimbulkan kekisruhan? Bagaimana menurut Pak Dekan? Iya, salah satunya memang seperti yang kita harapkan ya, harapan kita. Hmm. Tapi ketika ada orang misalnya yang bermain-main dengan narasinya, ya, itu juga nggak bisa kita salahkan itu. Nggak bisa kita salahkan. Kita hanya bisa, ya itu tadi, kita hanya bisa menggerutu. Karena dunia media sosial kan dunia dia itu kan. Nah, kalau kita misalnya kita katakanlah misalnya pembaca yang melihat, yang mendengar, itu tadi jangan reaktif. Ya, itu kan efeknya kan kalau terlalu reaktif itu. Dia reaktif mungkin tanpa nggak tahu reaktif, tiba-tiba muncul narasi yang persekusi seperti itu kan, sampai ngancam-ngancam bunuh. Coba kalau dia nggak reaktif, ada seperti itu, dibacanya dulu mana, dipikirkannya lagi, tidur dia dengan kepala dingin. Ya, dengan kepala dingin segala macam. Ya udah selesai misalnya. Ini ngapain kita reaktif? Nah, salah satu yang membuat netizen itu kecolongan memberikan pernyataan narasi-narasi yang berpeluang mengganggu orang itu tadi karena dia sangat reaktif. Itu ya, reaksinya segera secepat itu. Seharusnya padahalnya jangan seperti itu ya, biasa saja. Ya, biasa saja kita anggap aja. Jangan kita harus paham bahwa netizen yang mengetikkan atau membangun narasi di status media sosial itu jangan-jangan dia ketawa-ketawa seperti itu. Jangan-jangan tuh dia pas mau tidur. Kita kan nggak tahu suasana hati seseorang itu ketika menuliskan di narasi di media sosialnya. Kita nggak tahu itu. Kecuali tadi ada visual ya, ada gambar kan, nggak tahu. Nah, kalau misalnya dia menuliskan itu dengan ketawa-tawa, tiba-tiba kita merespon dengan sangat serius, ya siapa yang rugi? Ya kita kan. Ini misalnya udah terjadi, oknum peneliti BRIN dia dukan ke polisi, udah diproses, siapa yang salah? Ya kan dia sendiri yang membangun ya, dia sendiri yang menciptakan ya persoalan dalam hidupnya. Nah, jadi hati-hati juga ketika kita melakukan narasi-narasi yang menimbulkan kegaduhan itu masalahnya bukan di kita aja tuh munculnya, juga menjadi masalah bagi orang lain. Ya buktinya kawan-kawan di Muhammadiyah harus energinya terkuras mengadukan dia. Polisi juga harus bertambah pekerjaannya mengusut kasusnya. Kita juga terserah juga perhatian kita mengikuti membaca perkembangannya. Coba kalau nggak ada itu. Kan bisa tadi energi tadi kita alihkan ke yang lain. Bisa tadi misal tugas-tugas polisi tadi kan, ya tidak kasih lagi itu tadi harus kita pahami juga bahwa sosial media itu bukan milik kita sendiri. Orang lain bisa terdampak gara-gara apa yang kita tulis. Ya, dua kata pun misalnya di satu kata pun kalau kita menanggapi postingan orang itu bisa membahayakan diri kita. Bayangkan nanti kalau Bang Roy misalnya ya tiba-tiba membuat
statement dari podcast kita ini misalnya, yang nggak saya suka, tiba-tiba saya merespon dengan reaktif, cakap kotor. Nah, itu di dunia sosial, di media sosial. Bisa pasti masalah juga. Belum lagi ketika ada media yang menggoreng hal tersebut Pak Dekan. Maka itu tadi perbedaan, ketidaksepakatan di media sosial itu biasa. Pandanglah sesuatu yang lazim, kemudian responlah dengan apa adanya saja. Boleh berdebat, boleh berdiskusi, tapi dengan berdebat yang memiliki etika, ya berdiskusi dengan yang tetap ada aturan-aturannya. Ingat undang-undang ITE itu selalu ada dan selalu bisa diperuntukkan bagi orang-orang memang yang berpotensi melanggar itu. Itu dia. Baik, sangat luar biasa tadi sahabat Astro apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk beretika ketika berselancar di media digital, karena seperti yang kita ketahui apa yang kita katakan tentu akan memiliki track record dan itu akan terekam dan menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh narasumber kita tadi, bahwa dahulu ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Kalau sekarang sudah bertambah, selain mulutmu harimaumu, tanganmu juga akan menjadi harimaumu. Ya baik, sahabat Astro dimanapun Anda berada, ketika Anda menyaksikan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke platform digital kesayangan kalian. Sahabat Astro, kami yakin bahwa sahabat OIF dan sahabat Astro yang berhadir dalam video ini merupakan netizen yang arif dan beretika dan memiliki kebijaksanaan yang luar biasa ketika menggunakan media digital. Terima kasih. Mungkin ada closing statement dari Pak Dekan sebelum kita akhiri video ini. Bang Roy, sahabat Astro, sahabat OIF dimanapun berada, saya kembali mengingatkan handphone dengan jaringan internetnya, dengan fasilitas media sosialnya, itu sejatinya untuk mempermudah kehidupan kita, sejatinya untuk membuat hidup kita nyaman, jangan sebaliknya, membuat kita menjadi susah, membuat kita menderita, membuat kita jadi sengsara, membuat banyak orang juga ikut terbawa-bawa. Jadi manfaatkanlah handphonemu, pergunakanlah media sosialmu untuk memang hal-hal yang positif dan membuat hidupmu nyaman dan mudah untuk semuanya. Demikian sahabat Astro, sahabat OIF. Ya, baik. Terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Arifin Saleh Siregar, yang telah memberikan closing statement. Dan beliau juga kami ucapkan banyak terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk datang ke lantai 7. Ini akronimnya mungkin LT7 itu dia Pak Dekan, bisa di apa namanya, di kayak langit ke-7. Oh iya, langit ke-7 ya. Iya, jadi kalau beberapa pengunjung dari sekolah nanya di mana posisi OIF itu, di LT7 gitu aja. LT itu bisa langit ya? Iya, LT itu bisa langit ya. Mantap. Baik sahabat OIF, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir podcast kita kali ini. Buat sahabat Astro dan sahabat OIF agar sehat selalu dan bijaksana selalu bernarasi di media digital. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan tetap stay curious tentang astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.